Halo Minar, selamat datang di segmen revisi bersama saya Abu Baktiar. Oke, pada episode kali ini kita akan review Simple Wi-Fi. Simple Wi-Fi sendiri merupakan sistem informasi manajemen pelanggan Wi-Fi yang dapat membantu para pelaku usaha penyedia layanan internet dalam memanajemen pelanggan yang dimilikinya. Sistem informasi ini memiliki fitur manajemen pelanggan dan manajemen pembayaran Wi-Fi pelanggan. Ada juga fitur menarik, di mana Minar sebagai pemilik usaha dapat mengetahui siapa saja yang sudah melakukan pembayaran Wi-Fi dan yang belum melakukan pembayaran Wi-Fi di setiap bulannya. Oke, langsung saja, mari kita mulai untuk mencoba sistemnya bersama. Oke, sekarang kita sudah dihadapkan dengan halaman awal atau halaman login dari sistem Simple Wi-Fi. Untuk Simple Wi-Fi sendiri memiliki dua peran, yaitu ada peran admin dan ada peran karyawan. Sekarang kita langsung saja untuk coba masuk ke sistem Simple Wi-Fi ini. Untuk emailnya kita gunakan admin@gmail.com, dan untuk passwordnya admin. Sekarang kita masuk untuk melihat ada apa saja di dalam sistem Simple Wi-Fi ini. Nah, halaman dashboard sendiri di sini menampilkan beberapa ringkasan dari data-data yang terdapat pada sistem Simple Wi-Fi ini. Contohnya di sini terdapat ringkasan terkait pembayaran. Di sini ada nominal yang sudah terbayar oleh pelanggan, dan di sini yang belum terbayar oleh pelanggan, dan di sini terdapat total uang pelanggan yang sudah melakukan pembayaran di sistem Simple Wi-Fi ini. Nah, di sini kita juga melihat detailnya yang nantinya akan diarahkan ke halaman masing-masing. Dan di sini terdapat ringkasan data pelanggan, yaitu terdapat 3 data pelanggan, dan di sini terdapat penyimpanan, di mana sistem Simple Wi-Fi ini akan diperluaskan menggunakan metode penyimpanan. Jadi untuk Minar yang ingin memesan Simple Wi-Fi ini atau sistem informasi manajemen pelanggan Wi-Fi, Minar bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan awal Minar. Jadi untuk penyimpanan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan awal dari sistem yang ingin Minar pesan. Dan di sini terdapat ringkasan data pelanggan yang sudah melakukan pembayaran pada sistem Simple Wi-Fi ini. Dan di sini kita bisa melakukan filter datanya menggunakan tanggal awal dan tanggal lahir. Jadi kita bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Oke, untuk halaman dashboard sudah berhasil kita lihat ada apa saja di dalamnya. Sekarang mari kita menuju ke section data master. Pada section data master sendiri memiliki beberapa menu, yang dimana menu tersebut digunakan untuk kebutuhan dari sistem Simple Wi-Fi ini. Untuk menu pertama yang ada pada data master yaitu ada menu alamat, di mana jika kita buka pada menu alamat, yaitu terdapat menu provinsi, menu kabupaten, menu kecamatan, dan menu kelurahan, di mana pada setiap menunya yaitu terdapat atau berisikan data-data dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Dan di sini juga terdapat menu pengguna, menu pelanggan, dan menu pemasukan. Oke, sekarang kita akan fokus ke menu alamat terlebih dahulu. Dan kita akan coba untuk masuk di setiap halamannya, terdapat data apa saja di dalamnya. Sekarang kita masuk ke menu provinsi terlebih dahulu. Nah, di sini pada sistem akan otomatis disiapkan untuk data alamatnya, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Di sini sudah terdapat provinsi atau data provinsi di seluruh Indonesia yang sudah otomatis ditampilkan pada sistem atau yang sudah disiapkan pada sistem Simple Wi-Fi. Jadi untuk Minar tidak perlu lagi untuk pusing memasukkan alamat pelanggan satu-satu. Pada halaman data provinsi, di sini kita hanya bisa untuk melihat datanya atau melihat detail dari data provinsinya, di mana pada kolom action ini hanya terdapat tombol untuk melihat detailnya. Mungkin mari kita coba untuk melihat detail dari data provinsi ini tadi, yaitu Papua. Nah, di sini kita hanya bisa untuk melihat detail dari data tersebut dan tidak bisa melakukan penambahan atau
penghapusan atau pengubahan pada data alamatnya. Nah, jadi di sini untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, datanya hanya bisa kita lihat tanpa bisa kita ubah atau hapus. Di sini untuk data provinsi sudah ada semua untuk provinsi di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita beralih ke menu kabupaten, di mana pada menu kabupaten sendiri atau halaman kabupaten ini sudah disiapkan datanya sesuai kabupaten di setiap provinsi tersebut, yang sebelumnya sudah ada pada halaman provinsi. Dan di sini sudah disiapkan juga kabupaten yang terdaftar di seluruh Indonesia di setiap provinsinya. Dan sekarang kita coba beralih ke menu kecamatan. Nah, pada menu kecamatan sendiri juga sama dengan halaman di alamat-alamat sebelumnya, provinsi atau kabupaten. Pada halaman kecamatan ini atau menu kecamatan, di sini menampilkan data-data kecamatan di setiap kabupaten yang sudah terdaftar pada halaman kabupaten yang sebelumnya. Di mana di sini ada contohnya, yaitu Kecamatan Jayapura Utara ikut di Kabupaten atau Kota Jayapura. Dan di sini untuk data kecamatannya juga sudah sesuai dengan data kecamatan yang sudah terdaftar di Indonesia pada saat ini. Dan sekarang kita bisa beralih ke menu kelurahan. Nah, pada menu kelurahan di sini akan menampilkan data kelurahan di setiap kecamatan yang sudah terdaftar. Di mana di sini ada contohnya, yaitu Kampung Kayu Batu ikut di Kecamatan Jayapura Utara. Dan pada menu kelurahan sendiri atau halaman kelurahan ini, untuk datanya sudah sesuai juga dengan data kelurahan yang sudah terdaftar di Indonesia atau di seluruh Indonesia saat ini. Nah, oke. Pada menu alamat ini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Semuanya sudah berhasil kita coba dan kita lihat ada apa saja di setiap menu tersebut. Sekarang kita beralih ke menu pengguna. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman data pengguna, di mana halaman data pengguna sendiri ini digunakan untuk memanajemen data pengguna, di mana admin yang sudah login pada sistem Simple Wi-Fi dapat menambahkan data pengguna. Dan pada kolom aksi ini, admin dapat melihat detail data pengguna, mengubah data pengguna, dan menghapus data pengguna. Dan di sini terdapat dua role, yaitu atau dua level atau dua peran, ada admin dan ada karyawan. Oke, mungkin kita akan coba untuk tambahkan data pengguna terlebih dahulu. Sini misal kita coba untuk menambahkan namanya Nakani, untuk emailnya nakani@gmail.com, dan untuk alamatnya kita pakai di Jayapura. Untuk levelnya kita coba buat karyawan. Untuk passwordnya kita samakan saja Nakani. Setelah itu kita coba untuk menyimpannya. Nah, di sini terdapat pesan bahwa berhasil menyimpan data atau berhasil menyimpan data pengguna yang barusan kita tambahkan. Dan di sini juga sudah berhasil ditambahkan untuk data karyawan dengan nama Nakani. Dan di sini terdapat kolom status, di mana status ini dapat digunakan untuk mengubah status aktif atau tidak aktif pengguna tersebut. Di mana kita bisa melakukannya dengan mengklik statusnya ini aktif. Dan di sini terdapat pesan, apakah Anda yakin akan merubah status data ini? Status data dalam sistem akan diubah. Ya, ubah status data atau batal. Sekarang kita coba untuk menonaktifkan data dari Nakani ini atau yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Dengan mengklik ya, ubah status data. Nah, di sini terdapat pesan bahwa berhasil menonaktifkan data pengguna. Dan di sini untuk statusnya sudah berganti, yang sebelumnya aktif menjadi nonaktif. Dan di sini untuk fitur statusnya sudah berhasil kita coba. Sekarang kita coba untuk melihat detail data penggunanya menggunakan icon mata ini.
Sini akan tampil detail dari data pengguna, dan untuk icon ubah ini digunakan untuk mengubah data pengguna. Sekarang kita coba Nakani Ama, kita coba ubah. Setelah itu kita coba simpan. Hasil diubah untuk data dari Nakani tersebut, yang sebelumnya datanya Nakani menjadi Nakani Ama. Di sini untuk icon hapus bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa menghapusnya jika memang data tersebut sudah tidak kita perlukan lagi. Nah, untuk menu pengguna sudah berhasil kita coba, dan sekarang kita coba beralih ke menu pelanggan. Nah, menu atau halaman data pelanggan ini dapat digunakan untuk memanajemen data pelanggan, di mana admin atau karyawan yang sedang login dapat menambahkan data pelanggan, dan di sini pada kolom aksi, admin atau karyawan dapat melihat detail, mengubah data, dan menghapus data. Dan di sini untuk macam-macam penambahan datanya dapat kita tambahkan secara manual menggunakan form, atau di sini kita bisa mendownload template untuk data pelanggannya. Jadi kita bisa memasukkan data pelanggan pada sistem ini menggunakan Excel atau data Excel. Nah, di mana? Di sini kita bukan hanya bisa menambahkan datanya melalui form data pelanggan, tetapi kita juga bisa melakukan penambahan data pelanggan di sini menggunakan data Excel. Dan untuk formatnya dapat kita download dengan tombol ini, download template data pelanggan. Dan di sini ketika kita sudah mengisi data pelanggan menggunakan Excel, kita bisa mengimport data Excel tersebut atau data Excel pelanggan tersebut pada tombol ini, import data pelanggan. Dan di sini kita juga bisa mendownload data pelanggan yang sudah terdaftar pada sistem Simple WiFi. Oke, sebelum kita mencoba untuk melakukan penambahan data pelanggan menggunakan data Excel, kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan data pelanggan menggunakan form yang sudah disediakan oleh sistem Simple WiFi ini sendiri. Sekarang kita bisa melakukan penambahan menggunakan tombol ini, tombol tambah data pelanggan. Nah, di sini kita bisa inputkan data-datanya terlebih dahulu sesuai dengan data pelanggan yang sudah memesan layanan di usaha kita. Nah, untuk namanya, semisal di sini kita gunakan rumah makan Magetan. Sini untuk provinsinya, misal di Jawa Timur, di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Kelurahan Ngadi. Untuk alamatnya di sini semisal rumah makan Magetan, pojok kiri. Nah, untuk tanggal pemasangannya di sini disesuaikan dengan tanggal pemasangan modem atau WiFi dari pelanggan yang sudah memesan layanan di usaha kita. Nah, di sini semisal kita coba yaitu hari ini 13 September 2024. Nah, di sini untuk jenis paket, di sini kita bisa isikan menggunakan harga dari jenis paket tersebut. Di mana di sini untuk rumah makan Magetan memilih untuk jenis paketnya yaitu 250.000. Untuk nomor HP-nya di sini kita bisa isi. Dan untuk foto KTP-nya di sini kita coba isi dengan data dummy terlebih dahulu. Jadi nanti Minar bisa sesuaikan dengan data yang sudah Minar miliki sendiri atau data pelanggan yang sudah Minar miliki. Di sini untuk modemnya juga saya gunakan data dummy. Oke. Sini kita bisa menyimpan datanya. Nah, di sini terdapat pesan berhasil menyimpan data, atau di mana data pelanggan yang sudah kita tambahkan sebelumnya sudah berhasil disimpan di sistem Simple WiFi ini. Dan di sini untuk namanya rumah makan Magetan, untuk alamatnya ini, tanggal pemesanan sekian, jenis paket sekian, nomor HP sudah berhasil ditambahkan. Dan di sini terdapat kolom pembayaran, di mana di sini admin atau karyawan dapat mengetahui pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran pada bulan ini atau belum. Nah, jika pelanggan belum melakukan pembayaran, di sini akan tampil belum bayar, dan jika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka di sini akan tampil sudah bayar untuk keterangannya.
Oke, mungkin kita akan coba untuk lihat detail dari pelanggan ini sendiri. Di sini untuk detailnya, untuk icon ubahnya atau halaman ubahnya, dan di sini juga terdapat tombol hapus, di mana digunakan untuk menghapus data pelanggan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendownload atau mencoba untuk menambahkan data pelanggan menggunakan data yang sudah kita siapkan di Excel, di mana kita awal-awal harus mendownload template yang sudah disediakan oleh sistem Simple Wi-Fi ini. Jadi kita nanti hanya perlu mengisikan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Kita bisa untuk mendownloadnya dengan mengklik download template data pelanggan. Nah, untuk template yang sudah kita download sebelumnya sudah berhasil terdownload, dan sekarang kita akan coba untuk membuka format Excel-nya terlebih dahulu untuk mengisikan data-data pelanggan yang kita miliki. Sini untuk template-nya. Nah, sekarang untuk format Excel yang sudah berhasil kita download sebelumnya sudah berhasil kita buka, dan di sini terdapat keterangan bahwa template pengisian data pelanggan Simple Wi-Fi harus menggunakan format yang ditentukan, di mana kita hanya dapat mengisikan nomor, nama, alamat, tanggal pemasangan, jenis paket, dan nomor HP. Mana kita semisal ini kita coba biarkan terlebih dahulu untuk data dummy-nya. Sekarang kita coba tambahkan untuk nama barunya, yaitu semisal, oke, bentar, kita enable terlebih dahulu. Nah, untuk namanya kita bisa isikan yaitu Zaki. Untuk alamatnya semisal Trikilan. Untuk tanggalnya semisal kita coba isi. Nah, di sini untuk format tanggalnya yaitu kita isikan bulannya terlebih dahulu, setelah itu tanggalnya, setelah itu tahunnya. Misal juga mengisikan hari ini, bulan 9, tanggal 13, 2024. Untuk jenis paketnya yang dipesan oleh Zaki ini yaitu milih jenis paket yang 200.000. Untuk nomor HP-nya, sini Zaki memiliki nomor HP. Nah, sudah. Sini kita sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini pada kolom nomor HP, jika memang mengalami format error pada datanya, kita bisa gunakan dengan angka 62 saja untuk pengganti angka 0-nya. Oke, di sini juga kita sudah berhasil menyiapkan datanya pada format Excel yang sudah kita download sebelumnya. Sekarang kita coba untuk menyimpannya. Setelah itu kita akan coba untuk menambahkannya melalui sistem ini atau pada tombol import data pelanggan. Sekarang kita coba klik import data pelanggan. Nah, di sini untuk form import file data pelanggannya, kita bisa pilih filenya terlebih dahulu yang sudah kita isi sebelumnya. Dan setelah itu kita bisa klik simpan agar sistem memproses penyimpanan datanya tersebut dari format Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat pesan bahwa berhasil mengimport data. Kita coba cek terlebih dahulu. Nah, oke, di sini untuk data yang sudah kita tambahkan menggunakan format Excel sebelumnya sudah berhasil ditambahkan pada sistem Simple Wi-Fi, di mana ada Indah dan ada Zaki. Nah, untuk dua data yang sebelumnya sudah kita tambahkan menggunakan fitur import data pelanggan sudah berhasil ditambahkan pada sistem Simple Wi-Fi, di mana ada Zaki dan ada Indah. Untuk data-data yang barusan kita input menggunakan import data pelanggan menggunakan format Excel, di sini datanya masih belum memiliki data alamat, di mana untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya belum ditambahkan atau belum diinputkan pada sistem. Sekarang kita coba untuk inputkan terlebih dahulu alamatnya. Provinsinya Jawa Timur, misalnya Kediri, kabupatennya, kecamatannya Mojo, kelurahannya Ngadi,
Setelah itu kita coba untuk menyimpannya. Setelah itu kita ubah juga yang data indah ini tadi untuk Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Kelurahan Ngadi. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk fitur terakhir pada halaman data pelanggan ini yaitu ada download data pelanggan. Di mana di sini kita dapat mendownload data pelanggan sesuai dengan alamat atau provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang sudah terdaftar pada setiap atau masing-masing pelanggan. Kita coba terlebih dahulu. Di sini kita filter pelanggannya yang akan kita import, yaitu di Jawa Timur. Untuk kecamatannya apa ya? Jadi kecamatannya kita coba pilih kabupaten dulu, Kediri, kecamatannya Mojo, kelurahannya Ngadi. Setelah itu kita coba download. Nah, di sini untuk file Excel dari data pelanggan yang sudah kita download berhasil di-download. Sekarang kita coba untuk melihatnya. Nah, di sini data pelanggan. Nah, di sini untuk data pelanggan yang sudah kita download sebelumnya menggunakan fitur download sudah berhasil kita download, yaitu tadi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Kelurahan Ngadi terdapat 3 data pelanggan, yaitu ada Rumah Makan Magetan, ada Indah, dan ada Zaki. Nah, untuk data pelanggan yang sudah berhasil kita download sebelumnya dalam bentuk Excel ini dapat kita gunakan untuk analisis data pelanggannya atau hanya sekedar untuk merekapnya saja. Oke, sekarang kita bisa kembali lagi ke sistem Simple WiFi. Oke, di sini untuk halaman data pelanggan sudah berhasil kita coba, dan semoga Anda paham dengan penjelasan atau review yang saya berikan. Sekarang kita bisa beralih ke menu pemasukan. Nah, pada menu data pemasukan atau halaman data pemasukan, di sini digunakan untuk memanajemen data pemasukan, di mana kita dapat memanajemen pembayaran WiFi pelanggan yang sudah melakukan pembayaran di usaha kita. Di sini terdapat tombol untuk tambah data pemasukan, dan pada kolom action di sini terdapat print nota, detail, edit, dan hapus. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan data pemasukan atau data pembayaran dari pelanggan yang belum membayar pada bulan ini. Gimana tadi kita coba untuk bayar, yaitu misal Joko melakukan pembayaran ke kita dan kita memasukkan data pembayaran tersebut pada sistem Simple WiFi, di mana nantinya Simple WiFi sendiri akan memberikan ringkasan yang memang dibutuhkan oleh usaha kita. Sekarang kita coba untuk tambah data pemasukannya. Sini untuk nama pelanggannya tadi Joko. Untuk tagihannya otomatis 200.000 di sini sesuai dengan jenis paket yang dipilih Joko. Untuk nominalnya yang diberatkan yaitu 200.000 juga. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini terdapat pesan berhasil bahwa pembayaran atau pemasukan yang kita inputkan sebelumnya berhasil ditambahkan di sistem dengan nomor invoice sekian. Untuk namanya Joko tadi yang melakukan pembayaran, nominalnya 200.000, tanggal notanya yaitu tanggal hari ini untuk pembuatnya atau yang menginputkan pemasukannya yaitu admin sendiri. Dan pada aksi di sini kita coba untuk melakukan print notanya terlebih dahulu. Nah, di sini akan tampil notanya yang dapat kita print dan kita berikan kepada pelanggan atau kepada Joko tadi yang sebagai pelanggan yang sudah melakukan pembayaran di usaha kita. Sini ada namanya, ada logonya, alamatnya. Setelah itu di sini ada nomor notanya, pelanggannya siapa, jenis paket yang dipilih atau yang dibayar. Ada total, diskon, subtotal, bayar kembali. Dan di sini terdapat hari dan tanggalnya. Nah, di sini juga terdapat keterangan, terima kasih sudah melakukan pembayaran, dan yang melakukan atau menginputkan pemasukan atau pembayaran tersebut yaitu adalah admin di sini.
Oke, sekarang kita kembali ke sistem Simple WiFi lagi. Di sini terdapat fitur lain, yaitu selain print nota, di sini ada detail. Kita coba lihat. Nah, halaman detail ini digunakan untuk menampilkan detail dari data pemasukan tersebut, dan untuk edit digunakan untuk mengubah datanya, dan untuk hapus digunakan untuk menghapus data tersebut atau data-data yang tidak diperlukan. Di sini juga terdapat filter menggunakan tanggal awal dan tanggal akhir, di mana kita bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan kita. Dan di sini untuk bulan September ini, Joko sudah melakukan pembayaran. Yang pastinya pada halaman pelanggan di sini untuk nama Joko terdapat keterangan bahwa Joko tersebut sudah melakukan pembayaran di bulan September ini. Oke, di sini untuk melihat pembaruan datanya, kita bisa masuk ke dashboard juga. Nah, di sini untuk yang sudah terbayar yaitu 350. Nah, di sini untuk yang belum terbayar nominalnya yaitu 600.000, di mana di sini total dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Dan di sini total uang pelanggan yaitu 950.000. Total dari sudah terbayar dan belum terbayar. Oke, sekarang untuk peran admin sudah berhasil kita coba. Nah, sekarang kita coba login atau mengakses sistem Simple WiFi ini menggunakan peran karyawan. Untuk emailnya yaitu karyawan@gmail.com, atau selanjutnya yaitu karyawan. Oke, kita masuk. Nah, di sini untuk dashboard dari peran karyawan sendiri hanya ditampilkan jumlah dari data pelanggannya saja. Untuk alamatnya juga sama seperti tadi. Di sini karyawan juga bisa menambahkan data pelanggan, dan pada pemasukan di sini karyawan juga dapat melakukan penambahan data pemasukan yang dimiliki usaha tersebut atau yang dimiliki di tempat dia kerja. Di sini kita mungkin coba tambahkan pemasukan, semisal yang belum bayar tadi siapa ya? Rumah makan Magetan. Untuk tagihannya 150.000. Nah, di sini karyawan akan memasukkan pembayarannya karena barusan Rumah Makan Magetan sudah melakukan pembayaran di usaha kita. Setelah itu kita simpan. Sini terdapat pesan berhasil, dan di sini untuk membuat data pemasukannya yaitu karyawan. Jadi kita bisa menganalisis misal ada kekeliruan atau kesalahan pada penginputan data. Di sini untuk yang bertanggung jawab kita bisa lihat di kolom pembuat, yaitu di sini yaitu ada karyawan, ada admin. Dan di sini sesuai dengan pengguna yang sudah kita tambahkan pada sistem Simple WiFi. Oke, di sini sudah berhasil. Mungkin kita akan coba untuk print notanya, di mana di sini karyawan juga dapat melakukan print nota yang dapat diberikan kepada pelanggan yang sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini tampilannya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita kembali, dan mungkin di sini kita sudah berhasil mencoba semua menu, semua fitur yang terdapat pada sistem Simple WiFi ini. Oke, sekarang kita sudah berada di pengakhir dari segmen revisi episode kali ini. Kita coba ganti kamera terlebih dahulu. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan pada sistem tergantung kebutuhan dan kesesuaian dari setiap pelaku usaha. Jadi, kalau Minar tertarik dan ingin membuat sistem informasi manajemen pelanggan WiFi, Minar bisa hubungi Minarsitek untuk pemesanan dan konsultasi kendala yang lagi dialami. Terima kasih buat Minar yang sudah mampir di segmen revisi episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar Minar tidak ketinggalan pembaruan versi dari segmen revisi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Babak Tiar. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ingin berkolaborasi dalam hal digital, mampir ke website kami di minarsi.com. Menjawab semua keluh kesahmu di dunia digital.